tipsnya nih untuk mungkin yang para ngaps sekarang lagi ngerantau juga, terus buat yang belum ngerantau atau ada lagi niatan pengen ngerantau, itu gimana Bang tips-tips kita sebagai anak rantau biar kuat tentang menghadapi kehidupan di tanah orang gitu? Kehidupan biar kuat, lo nggak boleh menutup diri di sini, dan lo nggak boleh egois karena kita kultur gue berbeda ya. Terus mungkin orang Bekasi dengan orang Semarang itu watak atau sifatnya kan mungkin berbeda ya. Mungkin cara mereka bersosialisasi kan juga berbeda kan. Nah kita harus berbaur nih sama orang Semarang. Karena banyak juga hal positif yang gue dapetin ketika gue di Semarang ini Toy. Dan gue belajar dari sahabat-sahabat gue, dari saudara-saudara gue yang orang Jawa ini. Itu dah pokoknya. Dan kedua mungkin kalau lo lebih bisa terbuka, lo bakal lebih banyak dapet relasi. Jadi temen lu bukan hanya sekedar di kampung lu doang gitu. Kembali lagi sama kita di Ngaps Podcast. Oke, mantap. Nih samping gua bersama Eka Satria Fajar. Gimana kabarnya Ngaps? Baik. Sehat terus. Mantap. Lu juga pasti udah tau lah siapa samping gua, dan di YouTube video sebelumnya itu kan kita juga udah ada perkenalan nih dari Ngaps. Nah ini salah satu pelopor dari Ngaps Channel. Gue kenalin diri lagi, gue Satria. Siapa tau nih gak tau Toy? Iya kan kayak orang besar gue. Ya nggak apa-apa, ini salah satu pelopornya. Biasanya kalau bocah-bocah Ngaps itu ngambil manggilnya bangsat, maksudnya Bang Satria gitu, jadi singkatannya bangsat. Ya, jadi bukan karena ngatain. Di pinggir jalan ketemu bangsat gitu. Bangsatnya bukan bangsat itu, bukan gitu. Aduh Ngaps. Jadi biasanya gue yang di belakang buat nge-podcast, gue yang ngasih tulisan nih sponsor kayak gitu. Kenapa jadi gue? Ya nggak apa-apa kan, karena di anak-anak Ngaps sendiri nih, bukan anak-anak, bocah-bocah Ngaps sendiri itu kan juga dalam podcast ini tidak dari bintang tamu ya, tapi dari golongan kita juga sendiri. Karena dari Ngaps Podcast ini juga ya bocah-bocahnya juga akan pengen menceritakan tentang pengalaman, juga mengedukasi gitu kan. Intinya itu ya have fun aja lah gitu kita have fun ya. Nanti nggak terlalu berat banget kan Toy, ya, kita ngomongin berat. Nah jadi ini pertanyaannya juga pasti lo bisa jawab lah. Ini kan juga pertanyaan ini kan apa yang pernah lo rasain. Iya benar. Itu pasti, dan pasti lo bisa jawab. Gue belum baca skripnya lagi nih apa yang lo tanyain tadi. Buset, belum baca. Dapet kisi-kisi kan. Enggak lah. Enggak usah ini lah. Ya ini dari gue gampang kok. Lu Toy, dengkul gue ini masuk angin. Ya udah gue rokok dulu kali ya. Ini kopi dulu bisa, silakan. Udah gue sediain. Kopi dulu. Iya, rokok dulu gue. Kopinya Tora apa sih ini? Kopi Tora Mocha ya Toy ya? ABC Tora Mocha ya. Gue minum ABC Tora Mocha itu cuman di ini aja, basecamp kita ini, basecamp Ngap ini. Iya. Rasanya emang kadang gue emang jarang ngopi Toy, tapi kalau disediain kopi kayak gini tuh gue gak ada habisnya. Soalnya kopi tuh enak banget. Buset. Tapi gue udah setengah aja tuh kopi. Rokok dulu sekalian tuh. Rokoknya apa? Nah, kalau rokok emang gue ngerokok Viper. Emang dari awal pas Viper muncul itu gue ngeliat kayaknya bungkusnya kok bagus gitu kan. Akhirnya gue beli. Ternyata rasanya enak, dan setahu gua Viper itu ada cuma di Semarang nih Toy. Oh, Semarang. Semarang doang. Iya. Lu udah pernah belum keluar Semarang? Terus lu lihat ada Viper enggak? Gak ada, gua kenal Viper juga di Semarang. Di Bekasi juga kagak ada. Iya. Kenapa gua bilang Viper cuma ada di Semarang? Gua kemarin ke Jepara. Pas gua wisata ke sana, itu enggak ada. Gua cari Viper. Iya. Makanya kalau gua pengen pergi keluar kota tuh gua kadang nyetok aja gitu. Viper, jangan lupa masuk sponsor Viper gitu kali ya. Tadi Jepara juga udah disebutin. Ntar kita juga ngevlog lagi di Pantai Jepara tuh, pantainya indah banget ya. Betul. Ntar next time kita juga menjelaskan tentang Jepara. Mantep dah pokoknya. Parah. Lu kalau ke Jepara itu jangan lupa deh ke Karimun Jawanya. Nah ya itu destinasi paling indah juga. Oke. Sebelum kita perbincangan malam hari ini dimulai, jangan lupa lah, lu tahu harus apa. Ngapain nih? Harus apa nih sebelum dimulai? Biasa. Apa itu? Jangan kasih lupa tahu. like, komen, share, and subscribe. Subscribe dulu Ngap. Subscribe, tombol loncengnya juga. Gue sendiri sebagai ininya nih, sebagai bintang tamunya. Lu harus ini nih. Jangan lupa nih. Nah, pokoknya
subscribe. Gua aja sih. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gua nggak maksa kok. Oke, kita langsung ke pembahasan nih. Iya, boleh. Nah, tentang kita juga membahas pertama kan yang gue lihat dari lu itu, yang gue kenal dari lu juga pernah menceritakan ke gue ya tentang masa lalu rantau gitu. Nah, beralih-alih dengan kata rantau ini kan terbenak di pikiran juga para ngaps, para semua orang itu yang dimana kita berasal dari rumah yang tadinya hidup kita sama orang tua gitu. Nah, dan kita rantau itu juga sekarang pergi jauh dari orang tua yang tadinya kita hidup bareng sama orang tua, sekarang kita jauh. Dan rantau itu kan dengan tujuan dalam arti ya kerja juga, ya mondok pesantren juga, kuliah gitu. Nah, salah satunya lu kan ngerantau nih di Semarang, lu kan kerja ya. Nah, mungkin kenapa sih gitu lu bisa milih Semarang sebagai tempat perantauan lu? Semarang toy. Kenapa gue bisa ke Semarang? Bahasanya berat banget dari tadi ya. Aldi bahasanya berat banget, keren banget dia berbahasanya. Gua nggak bisa sekeren itu di. Jadi kenapa gue ke Semarang? Ya emang Jabodetabek padat kali ya. Iya, mungkin udah kebanyakan orang kali ya. Udah banyak orang sama banget. Gue juga kesini kali ya. Gue udah banyak orang banget sih. Gua kalau itu udah belum banjir, belum macet. Mending gua ke sini aja kali ya, ke Semarang kali ya. Tapi gini yang uniknya, kadang yang orang-orang dari Semarang mungkin yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, merantaunya ke daerah kita, Jabodetabek. Itu tuh pertanyaan yang sangat sering dilontarkan ke gue toy. Iya, sama gue juga. Kalau mungkin kalau kuliah lu masih bisa, oh ternyata dia kesini kuliah kan gitu. Kalau kerja itu tuh orang tuh asing aneh aja gitu. Kenapa kok? Apalagi kerjaan gue bukan yang pekerjaan orang-orang atas gitu bukan orang-orang atas. Maksud gue, kenapa kok ke Semarang gitu? Padahal orang-orang Semarang ke Jakarta itu tuh sering banget toy. Gue mau ngomong apa gitu, masa gue bilang penuh gara-gara lu kan gak mungkin ya kan. Iya. Jadi ya emang dulu kalau yang seriusnya itu emang gue dikasih pilihan untuk kerja di Semarang karena emang ada saudara gue di sini. Jadi gue kerja di perusahaan yang dimana saudara gue tuh kerja di situ. Oh, kerja di situ. Iya, di Semarang inilah intinya, di Semarang. Gue kerja di sini. Oh, kerja gitu. Dan gue kemarin tuh dari 2011 gua masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Set gue jauh banget emang umurnya ya, Bang Satria. Tapi mukanya nggak jauh beda kan kita tuh. Ya, iya nggak jauh beda. Ya lu awet muda sih kayaknya. Iya, awet muda. Nih, gua makasih. Yang setuju awet muda lu boleh kok nge-like atau komen. Kalau nggak setuju. Ada Instagramnya, lu bisa kepoin Instagramnya juga. Instagram gua apa Instagram ngap nih? Ya ngap saja kali ya. Ngap dulu aja nih. Kita gedein ngap dulu ya. Ngap channel aja dulu ya. Ngap channel di sini nih Instagramnya nih. Nah, boleh. Pertama kali ya pekerjaan yang lu dapat di Semarang dari awal sampai sekarang itu apa pekerjaan lu? Gua dulu pertama kali emang gua kerja di retail toy. Jadi salah satu retail itu mungkin sebagian orang retail itu kayak ini loh. Retail apa Dap? Toko kelontong. Toko kelontong. Oh, toko kelontong. Toko kelontong yang jadi perusahaan. Buset, iya, ibarat kata Indomarmin atau gua nggak bisa nyebutin itu ya, mungkin di tweet gitu dah iya, nanti ya. Gimana iya, kayak pokoknya begitulah. Pokoknya di sensor. Tapi kalau pengen masuk buat jadi sponsor boleh. Iya. Boleh masuk buat jadi sponsor. Nah, gua kerja toy di retail. Dan di retail itu sampai sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun di Semarang itu sendiri. Pokoknya itulah kenapa kok gue bisa nyampe di Semarang ya. Alasannya karena gue emang kerja di retail. Di salah satu perusahaan lah gitu aja. Di salah satu perusahaan gue kerja selama 5 tahun. 5 tahun kan belum nyampe sekarang 2020 kan. Setelah itu berapa pindah pekerjaan dan sekarang gue coba ngejalanin bisnis sendiri toy. Dan coba buat ngebesarin ini juga nih project YouTube kita ini toy. Nah nih salah satunya Ngap Channel bro. Ngap Channel ini. Karena emang gue suka jalan-jalan toy. Jadi podcast ini pun gue buat, maksud gue bukan gue yang buat pribadi ya, gue tetap bertanya dengan kalian apakah gimana kalau kita bikin podcast misalkan. Tapi itu tetap dengan tujuan kita wisata, traveling, dan kita nunjukin apa wisata-wisata yang belum bisa kita kesana. Nah itu tujuan podcast, karena
yang di Semarang mungkin masih bisa kita jangkau. Iya. Nah itu juga untuk pemula. Ya kayak gitu sih. Iya. Ya lu tahu sendiri lah, kita belum dibayar YouTube. Ya Allah. Belum bisa pergi-pergi. Salah satunya itu. Ya duit juga kita ya masih dari orang tua, tapi yang kerja juga lu kan udah dari sendirilah duit ya. Alhamdulillah ya lu kerja juga kemana-mana gitu udah duit sendiri gitu kan. Alhamdulillah banget lah pokoknya itu. Nah, kalian juga sambil kuliah bisa dapat ini kali ya, kayak dengan podcast ini kita bisa besarin dan kalian juga dapat duit dari hasil kalian sendiri. Nah, itu dia. Mantap. Jalan-jalan dibayar. Nah, pokoknya tujuan ngap jalan-jalan dibayar. Iya. Nih, ngomongin soal jalan-jalan. Kan Ngaps Podcast terkenalnya di channel kita itu traveling, jalan-jalan. Siapa sih yang nggak seneng jalan-jalan? Betul. Lu nggak mungkin dong kalau lu nggak seneng jalan-jalan. Lu kalau otak lu lagi butak, lu lagi banyak pikiran, lu habis cerai apa lu habis putus sama doi lu ya? Habis cerai. Iya. Ya pokoknya gitu. Ya? Lu pengen have fun, refreshing nih. Sekarang gue tanya sama lu kan udah merantau di Semarang lama, ya kan? Betul. Ya lu pasti jalan-jalan lah, jalan-jalan ke Semarang. Maksudnya lu wisata di Semarang itu kemana aja? Wisata. Gua jalan-jalan atau wisata yang pernah gua kunjungin ya Toy. Kalau di Semarang, kenapa kok gua juga alasan gua bikin Ngaps channel ini dan kontennya itu tentang traveling karena emang gua suka jalan-jalan, karena emang gua suka traveling. Iya. Nah, kalau di Semarang mungkin udah semuanya mungkin ya. Gua ini hampir semuanya Toy. Gua udah hampir semuanya. Kayak banyak wisata di Semarang itu kayak di yang paling dekat di sini contohnya Gua Kreo, di Waduk Jati Barang, ke Kelenteng Sapokong itu yang ada sejarahnya juga di sana. Terus yang ada sejarahnya lagi mungkin kayak ke Lawang Sewu yang familiar banget itu. Familiar banget itu. Iya, pokoknya itu terkenal banget di Semarang itu Lawang Sewu. Dan wajib ke situ mungkin ya kalau misalkan orang luar Semarang ke Semarang itu harus ke Lawang Sewu. Iya, karena emang banyak orang juga yang tahu ya, yang belum pernah ke Semarang pasti ikon yang menonjol itu Lawang Sewu. Itu Lawang Sewu. Lawang Sewu kalau di Semarang. Kalau pengen tahu info Lawang Sewu juga ada kok di ini konten kita pertama. Nah, itu yang video sebelumnya itu tuh ada. Nah, lu kalau yang belum tahu tentang Lawang Sewu gimana, lu bisa lihat aja di video sebelumnya. Nah, itu kita juga membahas tentang wisata Lawang Sewu juga dari sejarahnya juga. Nah, itu kita juga dari Ngaps ini menjelaskan tentang tidak hanya cuma jalan-jalan hai doang, tapi kita edukasi juga kan. Keren juga sih. Nah, kalau ada kasihin dong. Iyalah, kasihin dong. Harus itu. Nah, kan tadi pasti di Semarang itu juga kayak ada wisata nih. Wisatanya ya naik-naik apa? Ke atas gitu kan, yang dingin-dingin gitu, hawanya dingin. Gunung ya, Toy. Nah, iya, identiknya gunung itu. Daerah apa aja itu? Gunung, mungkin yang orang Semarang sendiri udah sering lihat view itu sendiri ya. Karena gunungnya di sini yang paling terdekat itu mungkin Gunung Ungaran. Nah, untuk anak pendaki, itu coba aja ke Ungaran. Itu juga view-nya bagus kok, kita bisa lihat gunung yang lain dari sana pasti. Kalau nggak badai. Iya, saya badai. Kalau badai kan kita nggak bisa lihat apa-apa. Iya, kemarin kita juga ke Ungaran ya. Gue dulu bukan hobi gue nggak ini sih nggak muncak sih Toy. Gue itu backpacker dataran rendah. Iya. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang tinggal di daratan rendah ya. Karena kita mungkin kalau daerah-daerah ke atas itu kita interaksi badan kita itu susah gitu ya. Apalagi emang daerah asal kita dataran rendah kan, banjir rendah yang panas-panas, yang banjir-banjir gitu kan. Makanya sekali ke atas kita menggigil gitu kan. Untung gak hipo ya. Iya. Ntar kebelet berak belum? Aduh. Iya, susah lagi kebelet berak. Anak gunung. Nah, itu nih bahas gunung kemarin di video sebelumnya ada lagi juga kita udah ngebahas masalah yang pendakian itu loh. Iya. Nah, pendakian apa tuh Toy? Pendakian Oh iya betul, benar. Kemarin konten kita podcast itu tentang pendakian ya? Iya, tentang pendakian. Itu juga boleh kalau ditonton, dijelasin. Tonton juga, jadi kita saling nyambung video sebelumnya gitu kan. Nah, juga itu kan di Semarang ikonnya yang pendakian itu di Gunung Ungaran. Nah, biasanya kan di bawah kaki-kaki Gunung Ungaran terdapat wisata-wisata juga tuh. Nah, wisatanya apa aja nih, Bang? Yang gue pernah apa
gimana ya ya pokoknya yang lu pernah juga yang lu belum pernah tapi lu udah tahu gitu. Banyak juga sih, kayak misalkan di daerah deket-deket Gunung Ungaran itu kan, di kaki gunungnya itu banyak wisatanya, kayak Candi Gedung Songo. Kalau misalkan tempat ngopi, mungkin lu bisa ngopi di daerah Umbul-Umbul Sidomukti sana. Iya. Di Pondok Kopi di sana kan juga ada. Nah, gue saranin kalau emang pengen lihat view yang bagus mungkin ke sana juga. Ini sih recommended banget buat kalian sih, buat kalian palangap. Ya kalau mungkin kalau di tempat nongkrong lain kalian juga boleh komen nih di bawah buat tambahin informasi ke yang lain. Itu aja sih. Jadi juga wisata-wisata di Semarang enak juga ya kalau bawa pacar, bawa cewek gitu kan ya. Iya, apalagi sekarang Semarang lagi gencar-gencarnya pembangunan, Toy. Pembangunan apa nih? Banyak kok. Sekarang wisatanya udah makin diperbaiki. Makin apa ya? Kotanya juga udah makin ditata lagi. Iya. Jadi coba lu lihat, mungkin lu sekarang udah sering ke kota kan, lihat Semarang itu 2011 dulu sama sekarang itu beda jauh banget, Toy. Sekarang itu lebih bagus banget. Kemarin lagi pula dapat apa penghargaan. Oh iya, penghargaan Semarang itu kota terbersih semana Asia Tenggara. Iya itu, Itu dia toh. Bangga banget dah gitu. Walaupun dari kita juga bukan orang asli Semarang ya, tapi kita juga merantau di sini, bangga gitu sama Semarang gitu. Nah, gue bangga banget sih Toy, bisa di sini dengan kulturnya orang yang ramah-ramah. Gue bisa berbahasa Jawa. Akhirnya tadinya gue nggak bisa berbahasa Jawa, gue bisa berbahasa Jawa walaupun belum semuanya ya Toy. Seenggaknya gue udah bisa lah. Dan gue dapat pengalaman juga dari merantau ini gitu. Itu aja pengalaman ya gitu. Nah, dan ini nih yang terakhir kan. Tak dulu ada lagi nih tentang kuliner juga sama jajanan-jajanan. Nah, apa aja nih yang lu udah pernah singgahin, yang lu pernah tempat nongkrong-nongkrong yang di Semarang itu apa aja? Mungkin Ngaps yang belum pernah ke Semarang kan ya agak wisata jalan-jalan tapi juga pengen makan-makan, kuliner gitulah. Apa nih? Kuliner ya. Kuliner ini yang bukan, kalau yang khas Semarang itu emang biasanya gue itu nggak tahu khas Semarang atau kan biasanya khas Pati. Kalau yang biasa gue pulang buat bawa oleh-oleh itu biasanya bandeng presto. Iya, bandeng itu, terus wingko babat. Dan jangan lupa juga makan tahu gimbal, tahu baso. Di sini tuh ada tuh makanannya. Tapi kalau itu kan untuk oleh-oleh. Iya. Kalau biasa tempat tongkrongan gue, tempat gue makan atau tempat gue ngopi itu paket komplit. Gue biasanya paling suka makan di nasi goreng skuter, warung skuter itu. Warung skuter itu di daerah Ngalian, karena kita tinggal di daerah Ngalian ini, kan, di daerah Semarang itu daerah Ngalian. Nah, warung skuter itu tuh paket komplit banget Toy. Nasi gorengnya enak, mau kue tiaw ataupun yang mie berbau mie atau capcay yang doyan sayuran, itu tuh semuanya menurut gue enak semua, dan gue udah nyoba semuanya Toy. Enak. Nah, lu juga yang pengen, yang belum tahu nasi goreng skuter apa segala macam, itu makanannya nggak nasi goreng doang ya, ada mie apa segala macam ya, bisa lu cari nasi goreng skuter. Tepatnya di ini Taman Ngalian. Lu tanya sama orang situ tentang yang skuter gitu, lu tahu dah pasti, orang-orang kalian tahu gitu di mana, lu langsung diunjukin tempatnya. Apalagi lu yang anak Vespa tuh biasanya sering nongkrong di situ Coy, karena emang ownernya sendiri itu anak Vespa. Jadi anak Vespa tuh ke sono, dan yang di luar Semarang ataupun terdekat dari Semarang, lu coba deh ke situ, lu bakal ngerasain enaknya di sana kali ya, nongkrong di sono. Gua juga ini sih Toy, kayak di situ pun ada kopinya juga. Jadi semuanya paket komplit. Kalau tempat nongkrong gue di situ Toy. Iya, mantap. Boleh tuh. Ini rekomendasi buat kalian lah pokoknya. Iya, nih yang terakhir tentang juga kan balik lagi rantau. Nah, tipsnya nih untuk mungkin yang para Ngaps sekarang lagi ngerantau juga, terus buat yang belum ngerantau atau ada lagi niatan pengen ngerantau, itu gimana Bang tips kita sebagai anak rantau biar kuat tentang menghadapi kehidupan di tanah orang gitu? Kehidupan biar kuat, lu nggak boleh menutup diri di sini, dan lu nggak boleh egois, karena kita kultur berbeda ya. Terus mungkin orang Bekasi dengan orang Semarang itu watak atau sifatnya kan mungkin berbeda ya. Mungkin cara mereka bersosialisasi kan juga berbeda kan. Nah, kita harus berbaur nih sama orang Semarang. Karena banyak juga hal positif yang gue dapetin ketika gue di Semarang ini Toy. Dan gue belajar dari sahabat-sahabat gue, dari saudara-saudara gue yang orang Jawa ini. Itu dah pokoknya. Dan
Kedua mungkin kalau lu lebih bisa terbuka, lu bakal lebih banyak dapat relasi. Jadi temen lu bukan hanya sekedar di kampung lu doang gitu. Iya. Dan lu datang ke sini, pulang lu nggak ngasilin apa-apa. Karena hidup itu nggak melulu uang, Toy. Iyalah. Kalau menurut gua gitu. Iya, relasi yang banyak kayak gimana tambah saudara, tambah apalah pokoknya begitu gua juga. Saudara, tambah rezeki juga. Nah, tambah itu channel betul. juga. Tambah channel juga. Iya. Ini gua pakai topi inian nih. Ngap channel udah ada topinya sekarang tuh, udah keren. Iya, buset. Ini kita tis lagi kali ya? Boleh. Belum tis tadi. Pokoknya itulah Topi. untuk anak rantau tuh. Kayak lo yang baru ngerantau, gue pengennya lo bisa lebih luas lihat cakrawala itu nggak cuma sekedar ada di kota kita aja, dan lo pelajarin semua sejarah yang ada di Semarang ini juga, biar lo lebih bisa mencintai Indonesia lagi. Iya, Indonesia itu luas banget Toy, nggak cuman Semarang, Bekasi. Mudah-mudahan kita bisa sampai dari Sabang sampai Merauke. Kita jelajahin semua se-Indonesia. Mantap, itu pesan juga dari sutradara Ngaps tadi ya. Gua nggak bisa ngomong banyak juga ya karena durasi. Selanjutnya apa nih? Bintang tamu. Bintang tamu lagi ya? Ada lagi bintang tamunya nih selanjutnya nih. Bintang tahu tamu kelanjutannya. Nah, Siapa bintang tamunya? kalau ini bisa dibilang gue kemarin diskusi sama dia nih, dan mungkin satu pemahaman juga untuk satu hobi juga ya, karena kuliner juga. Bang, yang pasti. Ini dia lebih berpengalaman tuh dibandingkan gue. Iya, ini kan berkelana mulu ini hidupnya ini. Berkelana mulu. Ngaps juga pasti udah sering lihat wajah dia lah di konten kita kan. Dia pasti, masa nggak lihat, ada lah. Jadi sebelum gue panggilin atau lo yang manggilin, kan lo narasumber jadi kalau narasumber lo moderator jadi gue ini yang ngomong. Iyalah, langsung aja kali ya, panggil ya. Jangan lupa. Jangan lupa dulu. Ada lagi ini biasa, lu tahu udah ada. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Itu dulu. Mantap. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Ya Ya udah, kalau ada panggilin dong. Panggil. Buset, masuk. Isi bang, ini rame banget ini kayaknya. Buset, geser dulu kali ya. Ini kopi tinggal tipis. Nah, ini kopi lagi kali ya. Ada bintang tamu yang baru. Kopi. Ya bang, ampun bang. Kopi nih. Kopi. Ri. Gua Gimana nih? ini dia nih bintang tamu kita nih. Kok bintang tamu ya? Padahal kita aja lo ini Tay. Ya nggak apa-apa. Ya kan tadi gua udah jelasin lagi. Barusan tadi gue. Sekarang bintang tamu lagi. Iya. Topinya pakai dia kali ya? Biar Iya, tambah gantian komplit. dulu. Rambutnya udah keren, gak usah lah. Gak usah. Ya udah kali gua aja kali ya. Nanti Gak usah. gue pengen ngundang ini nih. Lu udah kayak Sekoji. Enggak, iya. Seko. Kagak, Sekoji, Yonglek. Nanti gue bakal ngundang ini Yonglek dari Banjarnegara. Iya, sahabat gue sendiri. Itu sahabat gue Toy. Dia dari dulu tuh gue udah sahabatan sama dia dari tahun 2010. Berapa? 2010. Gua masih kelas 4 SD. Iya. Sebelum gue kenal sama dia gue udah sahabatan. Iya, sebelum gue kenal sama dia gue udah sahabatan. Sampai sekarang ya. Anjay. Pokoknya itu dia. Nah, mungkin gini Toy ya, lebih enaknya kan gue jadi daripada bertiga gitu kan. Ini kan gue ngundang aja. Lo lebih baiknya berdua. Gimana lu sebagai moderator dan dia narasumbernya nih bintang tamu. Jadi kaget. Nah, kalau tiga, yang ketiga itu setan tau. Gue takutnya jadi setan ini. Iya, pokoknya jangan lupa dulu nih sebelum gue pamit dari podcast gue dan gue ikut campur di podcast ini. Jangan lupa dulu nih like, comment, share, and subscribe. Itu dia. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Dadah, gue cabut dulu. Gue di belakang nih. Gue di belakang nih. Dadah.